Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isadhanuddur Rahman dengan NIM 24092. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkai rangkaian low pass filter yang digunakan untuk menyelesaikan tugas modul 2 ini. Baik. Mohon maaf, maksud saya modul 5. Untuk komponen kita menggunakan RL ya, rangkaian RL LPF. Jadi kita awalnya itu membutuhkan induktor dan resistor. Nah, kita masukkan sumber tegangan AC dan probe sebelah sini. Ini kita rangkai ya. Ini untuk induktor ini kita seri dengan resistor. Maaf, groundnya belum terpasang. Kita pasang ground di sini untuk menyambungkan resistor dan ground. Output resistor ke ground. Kita buat frekuensi digital, kita edit sesuai format ya. Tadi itu 200, di formatnya itu kita memakai 200 induktor, dan untuk resistornya karena NIM belakang kita 92, maka kita ubah ke 92 ohm untuk R1 ini. Nah, di sini kita akan menyeting arus untuk sumber tegangan ini, kita ubah menjadi sumber tegangan saja biar tidak bingung. Ini kita ke sini ya, karena sini ini arus AC. Untuk amplitude atau voltnya kita ubah ke 5 volt. Untuk frekuensi kita ubah ke 200 Hz. Mohon maaf, kita ini udah bisa ya. Ini kita jumper di sini. Untuk probesnya ini kita masukkan di sini. Nah, ini berarti untuk R1 ini sudah masuk, dan untuk gain ini desibel ya, ini R1. Jadi udah masuk di sini. Kita referensinya ini gunakan sumber tegangan karena ini awal masuk itu sumber tegangan. Untuk start frekuensi kita buat 10, dan untuk stopnya kita buat di 100K saja. Nah, dari sini tuh bisa kita run ya, simulasikan. Nah, dari sini itu sudah kelihatan dari fungsi low pass filter, yaitu low pass filter itu memblokir sinyal tinggi dan memasukkan sinyal rendah. Ini lebih tepatnya ya. Dari ini tuh dari kita sinyal frekuensi tinggi, karena tadi fungsi dari low pass filter dari sini diputuskan. Jadi sinyal tinggi itu diblokir, tidak diperbolehkan masuk, dan dikonvert menjadi sinyal rendah. Ini menjadi langsung ke bawah sini. Jadi itu fungsi dari low pass filter fungsinya. Dan low pass filter ini bisa berganti-ganti ya, sesuai dari komponen kita. Misal di sini ada, misal kita buat 1000 ya, dan untuk R kita buat menjadi misal 2K ohm saja, 2K ohm. Dan ini kita simulasikan ulang, itu nanti grafiknya pasti bakal berubah. Nah, soalnya ini memblokir sinyal tinggi ya, dan itu sesuai dengan komponen ini untuk induktor dan resistornya. Jika kita ubah
format nilainya ini pasti ini nilai grafiknya ini bakal berganti, diagram fasor ini. Untuk yang mengukur nilai FP dan FPP nya kita membutuhkan osiloskop, jadi kita pasang osiloskop di sini ya. Sebentar. Nah, untuk probe A ini kita sambungkan di paralel di induktor. Untuk probe C kita sambungkan ke resistor input, dan D ini kita sambungkan ke outputnya resistor. Jadi ini kita paralel ya. Nah, ini bisa kita simulasikan ini. Sebentar. Jadi kita itu melihat arus yang lewat di sini sama di sini. Bukan arus, maksudnya tegangan yang lewat. Ini kita simulasikan. Nah, ini kita putar. Ini untuk channel A sama B ini ibarat input sama output ya. Jadi untuk FP nya itu berada di puncak ini itu udah pasti 5 volt, karena kita setting dari sumber tegangan tadi itu menjadi 5 volt, dan untuk outputnya itu menjadi min 5 volt karena keterbalikannya ya, makanya ini menjadi minus. Nah, dan untuk yang poin C ini sudah pasti sama, ini untuk maksimalnya ini di 5 volt. Sebentar. Untuk tegangan puncak di sini tuh udah pasti 5 volt di sini tuh. Dan untuk tegangan outputnya di sini tidak ada ya, soalnya di sini tuh hapus dulu. Nah, soalnya di D ini kan warna hijau ya. D ini terhubung paralel dengan outputnya R yang berseberangan dengan ground. Jadi ini tidak bisa terukur loh, maksudnya. Jadi untuk yang D ini kenapa ini tidak mengeluarkan gelombang, karena ini terhubung paralel dengan ground. Jadi untuk C ini inputnya dari sini, yang karena C itu berada di sini, jadi sumber tegangan mengalir di sini. Jadi untuk yang poin C ini, probe C ini masih bisa menghitung yang ini, yang warna merah muda. Untuk yang probe D ini tidak bisa karena terhubung dengan ground. Ground itu 0. Bisa kita ibaratkan gitu ya. Nah, seperti ini. Dan ini grafik ini bisa kita ubah. Grafiknya ini. Dan ini sama saja ini. Untuk kita tegangan puncaknya udah pasti 5 volt. Udah pasti 5 volt. Ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.